قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di malam yang penuh keberkahan ini kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, pilar hukum syar'i, karya Al-Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ini jamaah kaum muslimin, kalau kita perhatikan sudah menjadi kajian keempat kita, dan hadis ke-9 dari kitab Umdatul Ahkam masih dalam kelanjutan berbicara tentang kaifiyat ataupun sifat wudu'nya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sudah 3 pertemuan kita kaji sifat wudu' Rasulullah yang digambarkan oleh sahabat baginda Rasul, khalifah kaum muslimin yang ketiga, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Kita sudah berulang kali mencoba mempraktekkan, menjelaskan rincian cara wudu baginda Rasul, mulai dari Utsman meminta untuk dihadirkan air al-wudu tempat beliau berwudu. Kemudian beliau memiringkan wadah bejana itu dan mencuci tangan hingga pergelangan tangan 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak dan juga beristinsar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali, mencuci kedua tangan dan memasukkan siku ke dalamnya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh kepalanya satu kali, dan setelah itu beliau mencuci kakinya. Dan setiap kali Utsman dalam hadis yang kita pelajari mempraktekkan tata cara wudhu baginda Rasul, beliau bertanya kepada para sahabat Rasulullah yang hadir di majelis itu, alaysa hakadha fa'alahu Rasul, bukankah seperti itu kalian melihat baginda Rasul berwudu? Ketika mereka mengatakan bala, tentu iya betul seperti itu, baru beliau lanjutkan. Sehingga para ulama kadangkala dari mereka menghukumi ini hadis paling kuat tentang cara wudu baginda Rasul, karena bukan cuma ditakrir, diiyakan oleh satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis jemaah kaum muslimin, di situ kita berhenti di pertemuan sebelumnya. Selesai beliau berwudu, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Itu di sini kita berhenti di pertemuan sebelumnya. Aku melihat baginda Rasul berwudu seperti wuduku ini. Di sana kita jelaskan beliau menggunakan kata nahwa yang artinya seperti wudu baginda Rasul, tapi perumpamaannya tidak mesti harus sama 100%. Sama betul lagi baginda Rasul,
persis sama, tidak beda sedikit pun, itu mustahil kita lakukan. Niatnya tidak mungkin sama seperti niat baginda Rasul, tata caranya tidak mungkin kita sempurna seperti baginda Rasul. Tapi kalau sudah mirip seperti wudhu Rasulullah yang dipraktekkan oleh Utsman, maka Anda berhak mendapatkan fadilah yang akan disebutkan. Apa fadilahnya? Utsman mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, kemudian beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu seperti wuduku tadi, kemudian dia salat 2 rakaat, apapun bentuk salat itu, apapun sifat salat itu, ataupun itu salat sunnah wudhu seperti nanti hadis Bilal ibn Rabah, dengan syarat la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dengan catatan dia tidak berbicara dalam hatinya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan apa maksud tidak berbicara di dalam hatinya. Perkataan hati yang sifatnya darurah itu tidak masuk ke dalam larangan. Tak dengar tu imum hanapah ikut mati itu kurang pah kok nyandang imum. Nya tika jatah roy. Itu tidak masuk ke dalam larangan. Itu refleks yang memang muncul di dalam hati tanpa bisa kita kontrol. Mendengar sesuatu muncul sedikit ketakutan dalam hati, itu refleks tidak bisa kita kontrol. Tapi yang dimaksud di sini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ucapan hati yang bisa dia kontrol, dan ucapan hati itu berkaitan dengan perkara duniawi. Kalau ukhrawi dianjurkan, lebih ke hadir kekhusyukan. Kita hadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah. Kita hadirkan muhasabatullah, Allah menghisab kita. Salat kita, Allah melihat salat kita. Kalau itu yang kita hadirkan, justru itu yang tertuntut, itu yang harus kita hadirkan. Ketika imam membaca perkara ukhrawi berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan syurga, kita meminta Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, lung lake syurga ya Rabb. Ketika imam itu membaca ayat tentang neraka, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kalau itu yang kita lakukan, itu yang tertentu, itu yang diminta. Tapi yang dimaksud la yuhadditsu fihi ma nafsahu, jangan berbicara di dalam hatimu ucapan atau pembicaraan yang berkaitan tentang perkara duniawi. Atau bahasa lainnya, dia salat dengan khusyuk. Salat khusyuk. Ini kalau dalam hadis Imam Tabrani, yang pertama kali diangkat dari umatku itu khusyuk dalam salat. Nah, tom nekala nurung khusyuk. Anda pakala orang khusyuk. Pernah kita jumpa orang khusyuk? Enggak pernah kita jumpa lagi. Di mana orang khusyuk itu? Padahal ketika berbicara tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah terbaik, hamba-hamba Allah adiluhum, Quran surah Al-Furqan, kriterianya apa? Fi salatihim khasyun, ketika salat khusyuk. Tapi ini yang pertama kali diangkat, khusyuk dalam salat. Tak kala orang klik menangis dalam salat, itu jarang, hampir tidak pernah. Hantam tak kala ini. Yang ada jamaah mengomel ketika imamnya nangis. Saya pernah dengar itu. Lepo gedang imum ni, gedang imum kagak klik. Padahal Abu Bakar itu ketika disifatkan oleh Aisyah, jangan suruh Abu Bakar jadi imam, jangan suruh bapakku jadi imam. Kenapa? Fa innaha bakar. Beliau itu paling suka menangis kalau sudah membaca Al-Quran itu. Tanya bengih temia imum igli. Ilung nyebek tungkunya sembahyang tarawih. Nyeka gedang imum kagak klik. Saya pernah dengar jamaah yang berkomentar seperti itu. Ini yang pertama kali diangkat.
Jadi sebelum saya lanjutkan hadis selanjutnya, ini saya menyimpulkan satu rahasia khusyuk versi Ibnu Taimiyah. Kata beliau apa? Khusyuk itu, kata beliau, bukan wasilah yang dilakukan, tapi tujuan yang didapati. Ketika ada orang mengatakan saya berusaha khusyuk, itu yakin 100% dia tidak akan mungkin khusyuk. Karena khusyuk itu bukan diusahakan, tapi khusyuk itu buah ataupun hasil dari dua hal yang kita lakukan sebelumnya. Apa itu kesimpulan beliau? Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kuatkan semua pendorong khusyuk. Ini rahasia khusyuk. Ya, kalau kita pegang memang bukan rahasia ni, tapi rahasia juga. Tanggap juga rahasia. Ini rahasia khusyuk. Yang pertama apa? Kuatkan semua pendorong khusyuk. Yang kedua apa? Lemahkan, hilangkan semua penghalang kita dari khusyuk. Ini kesimpulannya sederhana, tapi prakteknya yang susah ini. Apa saja pendorong khusyuk? Datang sebelum azan ke masjid, al-ibtikar fi salat, bersegera menuju salat. Salat sunnah 2 rakaat, rawatib ataupun bukan rawatib, ketika kita tiba di masjid. Di situ kita latih khusyuk. Ketika salat fardu kita sudah sempurna. Sempurnakan wuduk dari semenjak kita di rumah. Bantruk masjid baik mekarat nganggo gabuk nganggo bak preh tu sembahyang. Di rumah sempurnakan wuduknya. Sampai di masjid cuci kaki, masuk salat sunnah. Tingkatkan ruh muraqabah, menghadirkan pengawasan Allah. Allah melihat aku salat. Sebelum aku salat Allah tahu bagaimana niatku. Ketika aku salat Allah tahu bagaimana salatku dan bagaimana niatku. Selepas aku salat Allah tahu bagaimana yang sedang aku lakukan. Jadi muraqabah itu sebelum, sedang dan setelah. Hadirkan muhasabatullah, Allah akan menghisab. Banyak orang salat tapi dia tidak punya apa-apa dari salatnya. Hudzaifah ibn Yaman melihat salat satu kakek di zamannya. Kemudian bertanya kepada beliau, berapa tahun anda sudah salat? 40 tahun. 40 tahun kalau sembahyang. Menya lagi nya sembahyang 40 tahun hana na sembahyang. Kalau seperti itu anda salat 40 tahun anda belum salat. Salat tanpa khusyuk. Hadirkan muhasabah, Allah akan menghisab. Semua sunnah salat dilakukan karena semuanya itu pendorong khusyuk. Kemudian yang kedua apa? Hilangkan yang menghalangi kita dari khusyuk. Apa saja kata baginda Rasul? La salata lihabisil akhbasin. Orang yang tahan kentut, mohon maaf, tahan angin, tahan kencing, tahan buang air besar, dia tidak punya salat. Selesaikan dulu sebelum salat. La salata bihadrati ta'am. Idza hadara al-asya wal isya fabda'u bil asya. Kalau sudah hadir salat isya, sudah hadir makan malam, maka mulai dengan makan malam. Makan malam di situ maksud salat isya di situ para ulama sepakat itu salat maghrib. Bukan salat isya, salat maghrib. Karena para sahabat itu makan sebelum maghrib. Tanya pukul 12 dapat jubu muka badan bibino rakyat. Para sahabat sebelum maghrib. Mulai dengan apa? Mulai dengan makan. Coba dipraktekkan itu. Jauhi apa? Jauhi semua yang berwarna. Yang kenang tanya ada pegang. Rasul dihadiahkan oleh Abu Jaham. Apa hadiahnya? Satu kain katun dari Yaman. Itu kain paling digemari oleh baginda Rasul. Bahkan baginda Rasul nanti dikuburkan dengan kain katun Yaman. Itu kain paling disukai. Tiba-tiba beliau dikasih hadiah. Pemberi hadiahnya hadis Bukhari Muslim. Nanti hadis ada dalam kitab kita. Abu Jaham namanya.
Kain itu diberikan ke Aisyah. Aisyah gantung di sisi depan sebagai tirai, ya, penutup jendela. Rupanya Rasul salat. Itu kain polos, garis kuning cuma satu garis, Pak. Rupanya kain itu mengganggu salat baginda Rasul. Selepas salat Rasul langsung menarik. Rudduhu ila Abu Jahmin, serahkan kain ini kepada Abu Jahmin. Minta darinya kain lain yang warna putih, polos, tidak bergaris. Satu garis mengganggu khusyuk Rasul. Tanya gambar masjid lengkap dengan kubah. Bukan ulung khusyuk tak. Itu dusta itu. Kan tak kalanya sang nyelung arsitek kubah nanti mana botil bau ujung. Itu dusta. Kalau lihat gambar seperti ini, kita khusyuknya seperti Rasul, saya rasa kita dusta itu. Satu garis Rasul perintahkan, kembalikan. Itu menghalangi kita dari kekhusyukan. Menghalangi kita dari kekhusyukan. Semua penghalang kekhusyukan hilangkan. Semua pendorong khusyuk tingkatkan. Kalau itu kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Khusyuk. Dia menyana orang pegang nyolong kena khusyuk, ya hana mungkin khusyuk. InsyaAllah nyolong semayang Ustaz khusyuk betul-betul kerana Allah, ya hana mungkin khusyuk. Belum lagi kita yang datang memang di waktu imamnya sudah berdiri tegak. Kita tahu ini surat pendeknya karabi fi atik banta tamuang kabi taplung bagah. Masuk kita takbir Allahu Akbar, nafas kita masih belum teratur. Kapan kita bisa khusyuk? Kalau mau khusyuk, semua pendorong kekhusyukan itu ditingkatkan. Semua menghalangi kita khusyuk dihilangkan. Kalau itu Anda lakukan, maka Anda dapatkan rahasia kekhusyukan. Artinya kesimpulannya apa? Kalau mau wudhu Anda itu diampunkan semua dosa sebelumnya, maka caranya apa? Sempurnakan sunnah salat. Sebelum dan setelah. Sempurnakan apa saja sunnah salat. Sebelum salat, setelah salat, apa saja sunnahnya, rincikan. Kemudian sempurnakan. La yas'a ahadukum ila salah. Kalian tidak boleh menuju salat itu buru-buru. Tidak boleh. Famshu, maka berjalanlah bisakinatin wa waqar. Sakinah itu pandangan kalian itu teduh. Wakar itu anggota tubuh kalian teduh. Baik mata abang jalan sehso kemudian kita salat, mana mungkin khusyuk. Yang tadi di jalan kita ingat itu rumah Haji Muklih tiang golong C. Kita lihat di jalan tadi kita. Ketika kita salat itu yang kita hadirkan. Kapan kita bisa khusyuk? Kata Rasul apa? Famshu bisakinatin, pandangan kalian teduh. Belum lagi kita lihat aurat perempuan di jalan, faliyadzubillah. Wa waqar, tangan kalian teduh. Anggota tubuh kalian teduh. Ketika kita menuju, jangan lari-lari. Karena konsepnya jelas. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Yang kalian dapat kalian salat, yang kalian tidak dapat kalian sempurnakan. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, aku ketika dihadirkan makanan, aku akan mulai dengannya walaupun hilang jamaah. Jadi punya tapajuh makanannya, selesai salat maghrib tidak masalah. Karena inti salat itu khusyuk. Makan dulu walaupun sudah selesai maghrib. Begitu dilakukan oleh para sahabat baginda Rasul. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bisa disimpulkan itu adalah rahasia kekhusyukan, sehingga kita bisa mendapatkan satu fadilah lain dari fadilah wudu. Nanti akan kita dapati fadilah selanjutnya tentang fadilah wudu yang sudah pernah saya sampaikan. Wudu itu menggugurkan dosa, meninggikan derajat, menghilangkan kesalahan kita. Kemudian wudu itu menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Kalau kita berwudu seperti wudu baginda Rasul. Nanti ada fadilah lain khusus untuk umat Muhammad. Yang berwudu dari mereka
dibangkitkan besok di hari kiamat dalam kondisi anggota wudhu mereka itu bercahaya dan dipenuhi dengan perhiasan. Tangan kita punya perhiasan, kepala kita punya mahkota, wajah kita berseri-seri bercahaya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kami dibangkitkan dan manusia semuanya dibangkitkan, bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Rasul mengatakan, ghurran muhajjalin min atharil wudhu, itu aku kenali dengan cahaya dan perhiasan di anggota wudhu kalian. Jadi jamaah kaum muslimin, sempurnakan wudhu, isbaghil wudhu, sempurnakan wudhu. Haji Mayam. Ingat hadis yang ketiga kita ambil, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka ketika dia tidak terbasuh sempurna dengan air wudhu. Kita lanjutkan praktek kedua tentang cara wudhu baginda Rasul. Sebenarnya ini praktek yang sama, cuma bedanya dalam beberapa hal, tapi lebih rinci dibandingkan hadis umrah. Hadis kedua ini jamaah kaum muslimin, saya tidak akan berbicara panjang lebar, cuma membaca apa yang membedakan dari tata cara wudhu sebelumnya. Hadis ini hadis Amr ibnu Yahya al-Mazini, seorang tabi'in yang bernama Amr ibnu Yahya al-Mazini, meriwayatkan hadis an abihi, dari bapaknya. Saya selalu ketika dapat hadis merawi dari bapaknya, ilulung dah. Kita dari bapak kita, apa yang sudah kita riwayatkan? Apa yang sudah kita rawikan? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya, nanti anak kita dari kita, apa yang dia rawikan? Apa hadis yang dia dengar dari mulut kita itu? Ini seharusnya seperti pukulan berat jamaah kaum muslimin kepada kita yang mendengar hadis ini. Dari Amr ibnu Yahya meriwayatkan dari bapaknya. Kita apa yang sudah kita rawikan untuk anak kita? Anak kita, masya Allah jemaah, untuk Al-Fatihah pun kita titipkan ke orang lain. Kita yang tahu pernah Al-Fatihah, tungku fulan. Al-Fatihah tungku fulan. Dia akan membacanya Al-Fatihah seumur hidup setiap dia salat. Pahalanya untuk siapa? Untuk tungku fulan. Untuk tungku fulan. Al-Fatihah yang mengajarkan orang lain. Huruf hijaiyah yang mengajarkan siapa? Orang lain. Anak kita membaca menulis, yang mengajarkan siapa? Orang lain. Pahala ke kaum itu. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Beliau berkata, syahidtu Amr ibnu Abil Hasan. Amr ibnu Abil Hasan ini seorang tabi'in. Sa'ala Abdullah ibnu Zaid. Beliau bertanya kepada sahabat baginda Rasul Abdullah ibnu Zaid. Ini sahabat yang kita juga tidak mendengar. Nanti mendengar Abdullah ibnu Zaid. Kalau kata Imam Ibnu Mandah, beliau tidak ada perang kecuali beliau ikuti. Badr diikuti, Uhud diikuti. Tapi kalau dalam penelitian yang lebih kuat, beliau tidak mengikuti Badr, tapi mengikuti semua perang setelahnya bersama baginda Rasul. Ini bukan Abdullah ibnu Zaid perawi azan. Itu kalau itu Abdullah ibnu Zaid perawi azan, itu Ibnu Abdul Rabbih. Kalau ini Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim, nama sama tapi dua orang yang berbeda. Banyak para penjelas pensyarah hadis salah dalam menjelaskan siapa Abdullah ibnu Zaid yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini Abdullah ibnu Zaid al-Muzani al-Khazraji, dari Khazraj, dari Bani Najjar, satu punya kaitan famili dengan keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya jamaah kaum muslimin, dalam hadis ini seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Zaid tentang wudhu Nabi. Fada'a bitaurin min ma'in.
Nanti dijelaskan taurun itu artinya at-taqs. Kemudian Abdullah ibn Zaid meminta dihadirkan satu bejana. Kalau kita melihat bejana itu taur, berarti itu bejana dari Kuningan. Berarti dalam hadis ini kita boleh berwudu, boleh makan minum dari tempat yang dibuat dari kuningan, yang tidak boleh emas perak. Tapi kena meledak rohanan tohome, akhirnya kita makan minum dengan bejana emas perak, itu haram. Perak juga haram. Saya tahu di rumah nenek kami dulu itu hampir banyak itu bejana-bejana dari perak. Orang tua kita dulu itu, karena memang perak tahan, perak lebih bagus. Tapi Rasul mengatakan huma lahum fid dunya walana fil jannah. Emas perak itu untuk orang kafir di dunia, sedangkan untuk kita di akhirat. Tak boleh sendok perak, tak boleh. Piring perak tak boleh. Tempat wuduk perak tak boleh. Tempat wuduk emas tidak boleh. Karena itu memang miliknya orang kafir. Andalusia jatuh itu. Kerajaan Islam di Spanyol itu jatuh. Kenapa? Karena kita tasyabuh dengan kafir. Kafir itu bejananya emas, tempat makannya emas. Akhirnya kita mau sama seperti mereka. Untuk ego kita sendiri, akhirnya semuanya diemaskan. Yang Allah haramkan kita halalkan. Di sini yang diminta adalah bejana dari kuningan. Yang tidak boleh nanti bejana kuningan itu dalam mazhab Syafi'i kalau diletakkan airnya di tempat yang panas, di daerah yang panas, di suhu yang panas, dan di siang hari, nanti airnya akan dikategorikan sebagai air musyammas. Ya, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kadar air dan juga khasiat dari air dan bisa mewariskan penyakit dalam mazhab Syafi'i. Di sini diminta bejana dari kuningan itu kemudian dihadirkan. Fatawadda'a lahum wudhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibn Zaid di sini memperagakan tata cara wudhu baginda Rasul. Ini versi kedua. Rupanya dalam beberapa riwayat disebutkan baginda Rasul di satu sore menziarahi rumah para sahabatnya. Ini bahasa katanya dino belusukan. Itu sunnah Rasul tidak? Tapi kitanya sunnah Pak Jokowi belusukan. Belusukan itu sunnah Rasul. Rasul datang ke rumah para sahabatnya itu berkunjung. Kalau menunjukkan sesuatu itu menunjukkan tawadhu'nya baginda Rasul. Pergi ke rumah para sahabat, mengajarkan mereka cara ibadah. Rupanya Abdullah bin Zaid itu dikunjungi rumahnya oleh baginda Rasul, kemudian minta dihadirkan bejana. Kemudian Rasul mempraktekkan cara wudhu, disaksikan oleh Abdullah ibn Zaid dan disaksikan oleh beberapa para sahabat yang menemani Rasulullah. Maka di sini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan pentingnya mengajarkan wudhu. Bek dumpu kata but yang galom tabut cara wudhu Nabi. Tetanya hukum habis hukum muamalah kontemporer macam-macam. Kiban cara wudhu? Karena mau tajuk kiban cara wudhu. Bagaimana cara Rasul wudhu? Tidak bisa kita jelaskan. Ini namanya kita bukan Rabbaniyin. Kalau kata Imam Ibn Abbas, kunu Rabbaniyin. Jadilah ulama-ulama yang Rabbani, penuntut-penuntut ilmu yang Rabbani. Apa maksud Rabbani kata Imam Ibn Abbas? Mereka mempelajari perkara kecil sebelum mempelajari perkara besar. Dia buat elai, baik punya raya aja. Jangan kita ngaji langsung hukum takfir, hukum membid'ahkan, hukum fulan. Cara wuduk Nabi gimana? Karena mau tajuk. Itu bukan Rabbani. Rabbani itu mulai dari masalah paling kecil naik sampai ke masalah yang
yang besar. Rusak umat ini hari ini jamaah, ketika orang kecil itu, maksudnya kecil ilmu, berbicara tentang perkara besar. Dalam hadis Imam Nasai itu tanda hari kiamat, yang berarti kiamat katoy. Ngejail tentu ilmi hana ngejar panjang ngejar. Tidak pernah dikenali sebagai penuntut ilmu. Tiba-tiba sudah berbicara tentang perkara-perkara besar terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur itu. Itu tanda awal kehancuran. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul jamaah? Fa'aqfa'a ala yadayhi minat tur. Rupanya air dalam bejana kecil itu dituangkan oleh baginda Rasul di tangannya, kemudian membasuh kedua tangannya tiga kali sampai pergelangan. Dicuci oleh baginda Rasul satu kali, diulang sekali lagi dua kali, diulang sekali lagi tiga kali. Summa adkhala yadahu fitur, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Di sini tidak disebutkan, sebagaimana hadis Umran sebelumnya, Rasul meniatkan menjadikan tangannya itu sebagai gayung untuk mengambil air. Nah, kalau kita pelajari mazhab Syafi'i itu harus. Kalau tidak, airnya jadi air mustamah. Tapi hadis Umran prakteknya tidak diajarkan oleh Rasul itu. Dalam hadis ini pun langsung Rasul memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Sekali cedukan beliau masukkan airnya ke dalam mulut, dan sebagiannya beliau hirup dengan hidung. Yang di mulut itu digerak-gerakkan, kumur-kumur. Yang dalam hidung istinsyak namanya, masih dalam hidung. Ketika air mulut itu dikeluarkan, air hidung pun dikeluarkan dengan tangan kirinya. Ini namanya istinsyak. Di hadis ini jelas sekali prakteknya, 3 kali. Sekali masuk mulut, masuk hidung, istinsyak tangan kiri. 2 kali masuk mulut, masuk hidung, istinsyak 2 kali. Diulangi 3 kali. Apa kata Imam Abdullah ibn Zaid? Bithalasi gharafatin, dengan 3 kali cedukan. Lega pertama jaro. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini menjelaskan praktek di hadis umrah yang tidak dirincikan bagaimana Rasul berkumur-kumur, bagaimana Rasul beristinsyak dan beristinsar. Faghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ngambil air, dibasuh wajah 3 kali, ulang 2 kali, 3 kali, wajahnya disempurnakan. Summa adkhala yadahu faghasala yadayhi marratin ilal mirfaqin. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, mencuci tangannya 2 kali. Ini yang jadi multi penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan tangan kanan 1 kali, tangan kiri 1 kali, jadi 2 kali. Rupanya kita dapati ada satu lagi hadis ini punya satu riwayat yang lebih jelas. Marrateni marratin, 2 kali 2 kali. Berarti ini jelas, nggak lagi ambigu. 2 kali 2 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali, 2 kali 2 kali. Ini Rasul mengajarkan boleh 2 kali. Nanti kita punya hadis lain, Rasul melakukan satu kali. Ya, tergantung kondisi. Anda dalam perjalanan bus kaitan dari gunung wudu lega tidak, yang pakai engkau le 1 kali dah cukup. 1 kali itu minimal, 2 kali 3 kali kesempurnaan. Sampai siku 2 kali, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air, menyapu kepalanya. Di sini dijelaskan detail. Kalau hadis Abdullah ibn Zaid, sapu kepala dari tengkok belakang, dimajukan ke depan sampai ke depan rambut, dibawa ke belakang lagi. Ini kalau kita jelaskan pertemuan yang lalu, dari depan ke belakang, dari belakang maju ke depan, kemudian tangannya dimasukkan ke dalam telinga.
Ibu jari membasuh daun telinga bagian luar, sedangkan jari telunjuk itu membasuh bagian dalam, tetap dengan air yang sama. Jadi kita punya dua riwayat ini berdasarkan hadis baginda Rasul. Riwayat pertama mulai dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, kemudian lanjut dengan telinga, tetap dengan air yang sama. Riwayat kedua dari belakang maju ke depan, sampai ke depan, mundur lagi ke belakang. Itu riwayat kedua. Kalau riwayat pertama itu pilihan mazhab Syafi'i dan Maliki. Ini pilihan Syafi'iyah. Syafi'iyah pilihannya gini, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Itu lebih kuat secara sanad dan matan hadis. Riwayat yang kedua itu pilihan Hanabilah, dari belakang ke depan, depan ke belakang lagi. Banyak para ahli hadis ingin menggabungkan dua riwayat. Mereka mengatakan mulai dari ubun-ubun, mulai dari tengah, maju ke depan, mundur ke belakang, dari belakang maju lagi sampai ke ubun-ubun. Berarti ada tiga pandangan. Yang intinya apa? Menyapu seluruh rambut. Kalau versi madhab Hambali itu syarat wajib. Artinya kalau bukan seperti itu wudu tidak sah. Kalau versi madhab Syafi'i itu kesempurnaan wudu. Kalau Anda menyapu 3 helai rambut sudah cukup dan sah. Cuma masalahnya kenapa kita selalu pilih yang minimalis tadi? Kita selalu 3 helai rambut. Padahal kalau Anda sempurnakan seluruh kepala, itu menurut Imam Syafi'i itu wudhu paling sempurna. Menurut Imam Ahmad itu wudhu yang sah. Kalau kita cukupkan dengan 3 helai rambut, menurut Imam Syafi'i cukup sebagai kewajiban wudhu. Tapi menurut Imam Ahmad wudhunya tidak sah. Kalau kita gunakan kaidah khuruju minal khilafi aula, keluar dari perselisihan para ulama itu lebih utama, maka lebih baik Anda sempurnakan. Karena ketika kita sempurnakan, itu wudhu sempurna menurut 4 madhab. Nyan paling betul, nyan paling sempurna, nyan hana dawa. Tapi kalau kita cukupkan sebagian, itu menurut sebagian sah, menurut sebagian yang lain tidak sah. Tapi jelas dalam hadis ini praktek Abdullah ibnu Zaid itu disempurnakan. Kepala itu dibasuh 1 kali, disapu 1 kali, disapu bukan dibasuh. Summa ghasala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Barakallahu fikum. Ini saya rasa mungkin terbukalah, mungkin pertemuan ke depan, mohon maaf nanti ditabuhkan pertanyaannya di pertemuan ke depan. Segala bentuk pertanyaan tentang tata cara wudhu baginda Rasul versi 2 hadis yang sudah kita bacakan boleh ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.